langsung saja. Hormon pituitari. Kelenjar pituitari adalah kelenjar seukuran kacang, tulang berongga di dasar tengkorak, di bawah otak, dan di belakang jembatan hidung. Kelenjar pituitari memiliki dua bagian yang berbeda, kelenjar hipofisis anterior dan kelenjar hipofisis posterior. Kelenjar ini melekat pada hipotalamus, bagian dari otak yang mengontrol aktivitasnya. Bagian anterior kelenjar hipofisis terdiri dari sel-sel kelenjar yang berhubungan ke otak oleh pembuluh darah yang sangat singkat. Kelenjar pituitari posterior sebenarnya adalah bagian dari otak dan mengeluarkan hormon langsung ke dalam aliran darah di bawah komando otak. Selanjutnya, hormon-hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pituitari. Yang pertama, hormon pertumbuhan. Growth hormone atau GH atau hormon pertumbuhan berperan dalam meningkatkan ukuran otak dan tulang. Selanjutnya, hormon perangsang tiroid atau THS. Hormon ini merupakan kelenjar tiroid untuk memproduksi hormon yang memengaruhi fungsi metabolisme tubuh. Selanjutnya, hormon perangsang folikel atau FSH. Hormon ini berfungsi mengontrol fungsi seksual dan kesuburan pada pria maupun wanita. Selanjutnya, hormon luteinizing. Hormon ini merangsang ovarium untuk menghasilkan estrogen pada wanita dan merangsang produksi sperma pada pria. Selanjutnya, hormon prolaktin. Hormon prolaktin merupakan jaringan payudara pada ibu menyusui untuk menghasilkan air susu ibu. Kemudian hormon adrenokortikotropik atau ACTH. Hormon ini merangsang kelenjar adrenal untuk melepaskan hormon kortisol dan aldosteron yang membantu menjaga tekanan darah dan kadar gula darah agar tetap stabil. Selanjutnya, hormon antidiuretik atau ADH. Hormon ini merangsang ginjal untuk menyerap kembali cairan dari darah dan mengurangi produksi urin. Dan yang terakhir, hormon oksitosin. Hormon oksitosin berfungsi membantu kontraksi rahim saat melahirkan, juga merangsang produksi dan pelepasan air susu ibu. Selanjutnya yaitu gangguan pada kelenjar pituitari. Yang pertama, akromegali. Kelainan ini terjadi ketika kelenjar pituitari menghasilkan terlalu banyak hormon pertumbuhan sebagai akibat adanya tumor di kelenjar tersebut. Pada anak-anak, kondisi ini disebut gigantisme. Umumnya, penderita ini memiliki tinggi dan berat badan di atas rata-rata dengan ukuran tangan dan kaki yang lebih besar dibandingkan orang lain. Yang kedua, sindrom Cushing. Muncul akibat kelenjar pituitari memproduksi terlalu banyak hormon kortisol. Akibatnya, penderita sindrom ini biasanya mengalami cemas, mudah marah, depresi, penumpukan jaringan lemak di perut dan belakang leher, serta gangguan menstruasi. Yang ketiga, prolaktinoma, yaitu kelainan yang terjadi akibat munculnya tumor di kelenjar pituitari, sehingga menyebabkan produksi hormon prolaktin berlebih. Kondisi ini dapat menyebabkan gangguan kesuburan pada wanita maupun pria. Yang keempat, hipopituitarisme, yaitu kondisi langka yang terjadi karena kelenjar pituitari tidak dapat menghasilkan hormon tertentu dalam jumlah yang cukup. Contohnya, ketika hormon antidiuretik yang dihasilkan jumlahnya sedikit, maka akan muncul gangguan diabetes insipidus. Contoh obatnya yang pertama yaitu ada Saizen, komposisinya somatropin,
Kemudian indikasinya yaitu kegagalan pertumbuhan pada anak yang disebabkan karena penurunan atau tidak adanya sekresi hormon pertumbuhan. Untuk dosisnya yaitu kegagalan pertumbuhan karena sekresi hormon pertumbuhan endogen yaitu 0,7 sampai 1 mg per meter persegi luas permukaan tubuh atau 0,025 sampai 0,035 mg per kilogram per berat badan secara subkutan atau intramuskular. Kemudian untuk efek sampingnya yaitu adanya antibodi yang melawan hormon pertumbuhan manusia serta nyeri pada tempat injeksi dan kemerahan. Untuk mekanisme kerjanya, somatropin bekerja dengan cara merangsang pertumbuhan kerangka dan jaringan lunak dengan mempromosikan pembelahan sel, penyerapan asam amino, dan sintesis protein. Hormon tiroid. Tiroid merupakan kelenjar kecil dengan diameter sekitar 5 cm dan terletak di leher tepat di bawah jakun. Kedua bagian tiroid dihubungkan oleh ismus sehingga bentuknya menyerupai huruf H atau dasi kupu-kupu. Kelenjar tiroid menghasilkan hormon tiroid. Hormon tiroid adalah hormon yang mengendalikan kecepatan metabolisme tubuh. Kelenjar tiroid menghasilkan 3 macam hormon yaitu tiroksin, triodonin, tironin, dan kalsitonin. Hormon ini dibuat di folikel jaringan tiroid dari asam amino atau tiroksin yang mengandung yodium. Yodium secara aktif diakumulasi oleh kelenjar tiroid dari darah. Oleh sebab itu, kekurangan yodium dalam makanan dalam jangka waktu yang lama mengakibatkan pembesaran kelenjar gondok hingga 15 kali. Selanjutnya yaitu hormon tiroksin. Prinsip kerjanya ialah mengatur metabolisme, pertumbuhan, perkembangan, dan kegiatan sistem saraf. Yang kedua, hormon triodontironin. Prinsip kerjanya yaitu mengatur metabolisme, pertumbuhan, perkembangan, dan kegiatan sistem saraf. Yang ketiga yaitu hormon kalsitonin. Prinsip kerjanya menurunkan kadar kalsium dalam darah dengan cara mempercepat absorpsi kalsium oleh tulang. Selanjutnya, fungsi hormon tiroid. Yang pertama, meningkatkan metabolisme sel dan penggunaan oksigen. Yang kedua, mendorong sintesa protein dalam sel. Yang ketiga, pertumbuhan sel. Dan yang terakhir, perkembangan otak. Mekanisme kerja hormon tiroid. Mekanisme kerja tiroksin belum seluruhnya diketahui. Yang telah diketahui ialah hormon tiroid secara langsung masuk ke dalam nudeus tanpa berikatan dengan reseptor dalam sitoplasma. Tiroksin berperan penting pada pembentukan kalori, pada metabolisme karbohidrat, protein, dan kolesterol, serta pada proses pertumbuhan. Gangguan fungsi tiroid. Yang pertama, hipertiroidisme. Hipertiroidisme adalah terjadinya produksi hormon tiroid yang berlebihan. Hipertiroidisme berlebih dapat menyebabkan goiter eksoftalmik atau penyakit Graves. Gejalanya berupa pembengkakan jaringan di bawah kantong mata sehingga bola mata menonjol. Yang kedua adalah hipotiroidisme. Hipotiroidisme adalah penurunan produksi hormon tiroid. Pada orang dewasa, kondisi ini menyebabkan miskedema yang ditandai dengan adanya akumulasi air dan musin di bawah kulit, sehingga terlihat penampakan edema. Sedangkan pada anak kecil, hipotiroidisme mengakibatkan retardasi mental dan fisik. Kemudian contoh obatnya yang pertama adalah Tirax. Komposisinya L-tiroksin natrium. Kemudian indikasinya hipotiroidisme dengan sebab apapun. Untuk dosis dewasa awal 0,05 sampai 1 mg per hari. Dosis harian ditingkatkan tiap-tiap minggu 0,025 sampai 0,05 mg sampai dengan hasil yang diinginkan tercapai. Untuk kontraindikasinya hipersensitif terhadap tiroksin. Efek sampingnya takikardia, cemas, tremor, sakit kepala, kemerahan muka, banyak berkeringat, kemudian penurunan berat badan. Untuk mekanisme kerjanya, meski mekanisme kerja tiroksin yang tepat belum diketahui semua, tetapi nampaknya hormon ini bekerja melalui reseptornya di inti sel.
Kemudian obat yang kedua adalah Euthyrox, komposisinya levothyrox natrium. Kemudian indikasinya hipotiroid. Untuk dosis awal 25-50 mikrogram, ditingkatkan 25-50 mikrogram pada interval 2-4 minggu. Kontraindikasinya hipotiroidisme oleh berbagai kecuali sebagai terapi bersamaan dengan obat anti tiroid untuk mengobati hipertiroid setelah tercapai fungsi yang normal. Efek sampingnya tremor pada jari tangan, palpitasi, aritmia, berkeringat secara berlebihan, diare, penurunan berat badan, gangguan tidur, dan gelisah. Kemudian anti-tiroid. Mekanisme kerjanya menghambat sintesis hormon tiroid dengan jalan menghambat proses peningkatan atau inkorporasi yodium pada residu tirosil dari tiroglobulin. Selanjutnya, indikasi antitiroid digunakan untuk pengobatan hipertiroidisme. Selain itu, obat ini juga dapat dipakai dalam kombinasi dengan yodium radioaktif. Tujuannya mempercepat timbulnya perbaikan klinis, sementara menunggu efek terapi yodium radioaktif. Selanjutnya ada contoh obat. Yang pertama ada Mercazole. Komposisi obat ini carbimazole. Nah, untuk kontraindikasi dari obat ini yaitu laktasi. Efek samping penggunaan obat ini mual dan muntah. Lalu untuk obat kedua yaitu ada tirozol. Komposisinya thiamazole. Lalu untuk efek samping penggunaan obat ini yaitu reaksi alergi kulit, mual, muntah, dan rasa tidak nyaman pada epigastrium. Lalu ada yang lainnya. Lalu yang terakhir hormon paratiroid. Hormon paratiroid atau disingkat HPT berasal dari anak kelenjar paratiroid, merupakan hormon polipeptida rantai tunggal yang terdiri dari 84 asam amino. Fungsinya ini untuk mengatur konsentrasi kalsium, ion kalsium dalam cairan ekstraseluler dengan cara absorpsi kalsium dari ginjal, ekskresi kalsium oleh ginjal, dan pelepasan kalsium dari tulang. Selanjutnya, gangguan fungsi kelenjar paratiroid. Yang pertama, hyperparatiroid. Hyperparatiroid adalah suatu keadaan di mana kelenjar-kelenjar paratiroid memproduksi lebih banyak hormon paratiroid dari biasanya. Gangguan ini dapat menimbulkan berbagai gejala seperti tulang menjadi lebih rapuh, lemah, dan berbentuk abnormal. Selain itu, kadar ion kalsium yang berlebihan dalam darah dapat masuk ke air seni dan mengendap, bersifat ion fosfat. Endapan ini dapat membentuk batu ginjal sehingga menyumbat saluran air seni. Yang selanjutnya ada hipoparatiroid. Hipoparatiroid adalah kondisi di mana kelenjar paratiroid dalam tubuh hanya mengeluarkan hormon paratiroid dalam jumlah sedikit. Keadaan ini jarang sekali ditemukan dan umumnya sering disebabkan oleh kerusakan atau pengangkatan kelenjar paratiroid pada saat operasi paratiroid atau tiroid. Dan yang lebih jarang lagi ialah tidak adanya kelenjar paratiroid. Kadang penyebab spesifik tidak dapat diketahui. Untuk contoh obatnya ada calcitrol, indikasinya hiperparatiroid dan hipoparatiroid. Untuk kondisi hipoparatiroid, dewasa 0,25 mikrogram sekali sehari. Dosis pemeliharaan 0,5 sampai 2 mikrogram sekali sehari. Anak-anak usia kurang 1 tahun 0,04 sampai 0,08 mikrogram per kilogram berat badan sekali sehari. Anak-anak usia 1 sampai 5 tahun 0,25 sampai 0,75 mikrogram sekali sehari. Anak-anak usia lebih dari 6 tahun 0,5 sampai 2 mikrogram sekali sehari. Untuk kondisi hiperparatiroid sekunder akibat gangguan fungsi ginjal, dewasa 0,25 sampai 0,5 mikrogram sekali sehari. Anak-anak usia lebih dari 3 tahun 0,01 sampai 0,015 mikrogram per kilogram berat badan sekali sehari. Anak-anak usia
lebih sama dengan 3 tahun 0,25 sampai 0,5 mikrogram sekali sehari. Untuk kontraindikasi, ibu hamil dan menyusui, efek sampingnya mual, lemah, denyut jantung tidak teratur, sakit kepala, dan lainnya. Untuk mekanisme, bekerja dengan cara membantu tubuh untuk menyerap lebih banyak kalsium pada makanan atau suplemen. Obat ini juga akan membantu mengatur produksi hormon